Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar distribusi binomial. Nah, sebelum belajar distribusi binomial, pertama kita akan belajar tentang ruang sampel percobaan. Ya, di sini misalkan B adalah kejadian pemain bowling dapat melakukan strike dan T adalah kejadian pemain bowling tidak melakukan strike. Jadi kalau B ini pemain bowlingnya itu berhasil melakukan strike dan T adalah tidak berhasil melakukan strike. Coba Anda tentukan ruang sampel percobaan menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan untuk menjatuhkan 10 pin dengan menggunakan diagram pohon. Nah, pada kelas 10 atau 11 kamu mungkin telah mempelajari cara mencari ruang sampel menggunakan diagram pohon. Nah, di sini ada 4 kali kesempatan. Jadi, pemain bowling akan melempar bola pertama dan hasilnya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu B dan T. Jika kita gambar menggunakan ruang sampel percobaan, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah kejadian 1. Pada kejadian 1 melempar bola, maka yang terjadi akan berhasil menjatuhkan atau strike dan tidak berhasil menjatuhkan atau strike. Jadi hanya ada 2 kemungkinan kejadian. Nah, pada pelemparan kedua, ya, misalkan pada pelemparan pertama itu adalah berhasil, maka pada pelemparan kedua juga hanya ada 2 kemungkinan kejadian, yaitu berhasil lagi atau tidak berhasil. Begitu juga untuk yang kemungkinan pertama tidak berhasil, maka pada kejadian 2 pemain bisa berhasil melakukan strike atau tidak berhasil melakukan strike. Nah, ini dilakukan seterusnya sampai kejadian keempat, karena tadi disebutkan pada soal ada 4 kali kesempatan. Nah, setelah dikumpulkan terdapat beberapa kejadian. Yang pertama, dia 4 kali berhasil semua, atau 3 kali berhasil, 2 kali berhasil seperti ini, 1 kali berhasil, atau bahkan sama sekali tidak berhasil. Nah, ini sama sekali tidak berhasil yang ini ya. Oke. Sehingga ini kita hitung. Ada berapa kejadian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 kejadian pada 4 frame atau 4 kali kesempatan percobaan. Dari diagram pohon yang telah kita buat tadi, akan diperoleh ruang sampel percobaan menggelindingkan bola sebanyak 4 kali, yaitu BBBB, BBBT, dan seterusnya ya. Nah, cara menuliskannya, tuliskan nama ruang sampelnya yaitu S, boleh huruf lain ya, sama dengan kurung kurawal. Ya, nanti ditutup dengan kurung kurawal juga. Sehingga setelah dihitung, banyak anggota ruang sampel adalah 16. Nah, cara menuliskan 16-nya kamu tuliskan dengan NS sama dengan 16. Nah, misalkan saya punya K, di mana K adalah kejadian pemain bowling dapat melakukan strike atau berhasil strike, berhasil sebanyak 3 kali. Maka anggota himpunan dari K adalah, kita ambil semua yang B-nya sama dengan 3. Contohnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, udah nggak ada lagi ya. Jadi, anggota himpunannya adalah BBBT, BBTB, BTBB, TBBB. Sehingga banyak anggota kejadian K adalah 4, atau bisa kita tulis dengan N kurung buka K kurung tutup sama dengan 4. Nah, kalau ditanyakan peluang pemain bowling dapat melakukan strike sebanyak 3 kali sama dengan berapa? Maka kita menuliskannya PK atau peluang dari K sama dengan NK. NK-nya tadi 4 dibagi dengan NS. NS adalah jumlah kejadian seluruhnya yaitu 16.
sama dengan 4/16 sama dengan 1/4. Jadi peluang pemain bowling dapat melakukan strike sebanyak 3 kali dalam 4 kali kesempatan adalah 1/4. Nah, ini kalau kejadiannya atau kesempatannya atau percobaannya hanya 4 kali. Bagaimana kalau ada pertanyaan, dapatkah Anda menghitung pemain bowling dapat melakukan strike sebanyak 6 kali dalam 10 frame? Artinya 10 kejadian atau 10 kesempatan atau 20 kali kesempatan. Coba bayangkan kalau kamu menggunakan diagram pohon. Nah, berapa banyak cabang yang harus kamu buat? Cara di atas dapat kamu gunakan tetapi tidak efektif. Karena kita harus menggambar banyak sekali cabang dari diagram pohon. Ada cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu menggunakan distribusi binomial yang akan kamu pelajari pada subbab ini. Nah, ini aja masih 20 kali kesempatan. Bagaimana kalau percobaannya itu 1000 kali percobaan atau 100 kali percobaan? Tentu saja akan memakan banyak waktu untuk menggambar diagram pohon. Sebelum kita mempelajari tentang peluangnya, kita pelajari tentang konsep variabel acak. Ya, jadi ada 2 variabel, yaitu namanya variabel diskrit dan variabel kontinu ya. Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, sekarang tentang variabel acak. Dari percobaan menggelindingkan bola sebanyak 4 kali kesempatan untuk menjatuhkan 10 pin diperoleh ruang sampel sebagai berikut. Tadi ya, ada 16 anggotanya. Misalkan X besar adalah banyak strike pada percobaan menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan, maka nilai X besar yang mungkin terjadi adalah, nah, jadi di sini yang difokuskan adalah banyak strike. Ya, banyak strike itu artinya berarti B atau T. Ya, kalau banyak strike berarti B atau T. Berarti banyak strike adalah B ya, berhasil ya. Artinya di sini fokusnya pada kata berhasil. Jadi X itu adalah berhasil menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan. Nah, dari anggota himpunan tadi, kira-kira terjadi berhasil berapa aja ya yang ini? Ada yang berhasilnya berapa? 4. Ada yang berhasilnya cuma 3. Ada yang berhasilnya cuma 2, sama ada yang berhasil 1, bahkan ada yang tidak ada berhasilnya sama sekali. Nah, tidak ada berhasilnya sama sekali kita anggap 0. Berhasil 1 sama dengan 1. Berhasil 2 berarti 2. Berhasil 3 kali strike berarti 3. Dan berhasil 4 kali strike berarti kita anggap angka 4. Jadi ini. Oke. Nah, jadi kalau kita tuliskan, jika nilai X besar sama dengan 0, maka terjadi tidak berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil dalam semua percobaan. Alias B-nya 0 ya. Tidak terjadi. Jika X-nya sama dengan 1, maka anggota himpunannya adalah BTTT, TBTT, yang ini ya, TTBT, dan TTTB. Seperti itu dan seterusnya. Perhatikan bahwa X memiliki nilai tidak tunggal. Sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal disebut variabel. Maksudnya tidak tunggal adalah di sini X-nya itu terdiri dari 5 jenis. Jenis pertama itu 0, jenis pertama 1, jenis kedua 2, jenis ketiga 3, dan jenis selanjutnya adalah 4. Jadi dia tidak tunggal, ada beberapa jenis. Maka jika kamu menemui seperti itu, maka sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal lebih dari 1, maka disebut variabel. Contoh nih, kamu mencari
luas dari lingkaran. Nah, R-nya berapa? Bisa aja kan luas lingkaran sepeda ban sepeda. Berarti kan ukurannya berapa? Misalkan ukurannya jari-jarinya 12. Nah, lalu ban mobil, nanti jari-jarinya berapa lagi? Ban truk, jari-jarinya berapa lagi? Jadi jari-jari kan bisa berubah terus-menerus, jari-jari dari lingkaran ban. Sehingga jari-jari adalah variabel karena nilainya berubah-ubah terus. Contoh variabel yang lain adalah bilangan kuadrat kurang dari 30. Berapa aja nih bilangan kuadrat yang nilainya kurang dari 30 itu? Ada 4, ada 9, ada 16. Berarti kalau kurang ada 3 jenis kan? 4, 9, dan 16. Berarti dia tidak tunggal, maka ini juga disebut dengan variabel. Dan masih banyak sekali variabel yang lain ya. Nanti bisa kamu pelajari lebih lanjut. Variabel di sini ada 2, yaitu discrete dan continue. Variabel discrete itu memiliki nilai-nilai yang bisa dihitung atau berhingga dalam batasan ditentukan. Contoh discrete itu bilangan kuadrat yang kurang dari 30. Tadi bisa kita hitung ya, ada 4, ada 9, ada 16. Berarti ada 3 nilai variabel discrete bilangan kuadrat kurang dari 30. Jadi variabelnya bisa kita cacah atau kita bilang gitu ya. Kita identifikasi. Banyak siswa putri kelas 10 yang nilai matematikanya di atas 7. Berarti kita bisa mendeteksi. Contoh variabel continue. Sedangkan variabel continue memiliki nilai-nilai yang tidak bisa dihitung atau tak berhingga dalam batasan tertentu. Contohnya, bilangan real kurang dari 30. Nah, ini banyak banget nih bilangan real kurang dari 30. Ada 29,9999, 29,9997, 29,9994, masih ada 28,001. Masih banyak banget sampai nggak terhingga. Nah, karena terlalu banyaknya kita mengidentifikasinya susah ya, karena tak berhingga banyak bilangannya itu, sehingga ini disebut dengan variabel continue. Menurut kamu, variabel X besar yang dinyatakan pada banyak strike pada percobaan menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan termasuk variabel discrete atau continue ya? Nah, kamu bisa jelaskan nanti. Variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan disebut variabel acak. Oke, jadi variabel acak itu nilainya ditentukan dalam percobaan. Nggak usah bingung lagi ya yang dimaksud dengan acak apa. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar dan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, kamu boleh milih hurufnya X, Y, atau Z, itu yang umum. Sebenarnya kita bisa pakai nama variabel lain. Boleh menggunakan nama kamu juga bisa loh. Tapi untuk yang umumnya pada matematika discrete dan continue, kita pakainya X, Y, Z. Dengan demikian, nilai variabel acak X besar menyatakan banyak strike pada percobaan menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan, sedangkan X kecilnya mewakili angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Ruang sampel percobaan ada yang memiliki titik sampel berhingga yang terhitung, bisa kita hitung identifikasi kayak tadi ya, dan tak berhitung. Nah, yang memiliki titik sampel berhingga disebut ruang sampel discrete, sedangkan yang tak berhingga disebut ruang sampel continue. Variabel acak discrete diperoleh dari hasil menghitung dan nilainya berupa bilangan bulat. Sedangkan kalau variabel continue biasanya nilainya berupa bilangan real atau menggunakan koma-koma ya. Contoh nih, kalau variabel acak continue ya, pengukuran tinggi badan. Nah, tinggi badan kamu biasanya kan tinggi badan manusia itu berbeda-beda. Kadang selisih 0,1, misalkan 160,1, 172,5.
Nah, berat badan juga kan, misalkan 45,89, 50,51 misalkan. Sehingga itu adalah bilangannya bilangan real, sehingga variabelnya termasuk variabel acak kontinu. Nah, sekarang kita belajar peluangnya ya. Distribusi peluang variabel acak diskrit adalah suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P kurung buka X besar sama dengan X kecil. Nah, jangan lupa nih. Nah, yang ini adalah peluangnya. Ini adalah peluangnya. Tapi peluangnya itu dinyatakan dalam bentuk F. Biasanya kan peluang PK berapa sama dengan berapa. Nah, kali ini karena variabelnya acak diskrit, maka kita menuliskannya nggak seperti itu ya. Jadi kita akan punya X besar dan X kecil. Kita menuliskannya P kurung buka X besar sama dengan X kecil. Nah, peluang ini juga disebut fungsi Fx juga ya. Jadi nanti distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun persamaan fungsi, sehingga ini disebut Fx ya. Ingat, Fx di sini F-nya kecil. Nanti ada lagi yang F-nya besar ya. Nah, kalau F kecil berarti dia acak diskrit. Oke, pertama kita sajikan nilai-nilai variabel acak diskritnya tadi ya. X kecilnya tadi kan ada 0. 0 itu artinya B-nya tidak ada atau tidak ada berhasilnya. Sehingga di sini titik sampelnya T. 4 kali itu tidak strike semua ya. Jadi banyak anggotanya di sini ada berapa? 1. Lalu yang berhasilnya atau strike-nya 1 itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya 4. Dan seterusnya sampai B-nya 4 kali, berarti anggotanya 1. Nah, setelah kita bikin tabel distribusi peluang variabel acak diskrit tadi, maka kita bikin persamaan fungsinya ya. Nah, sebelum membuat persamaan fungsinya, kita harus mencari peluangnya dulu. Oke, untuk yang 0 strike atau 0B, B-nya sama dengan 0 ya. Untuk yang B-nya sama dengan 0, kita tuliskan F0 sama dengan P kurung buka X besar sama dengan 0. Seperti ini, karena X kecilnya 0 ya. Jadi kita tulis seperti itu. Lalu N-nya tadi, N yang 0 berapa? 1 kali. Anggotanya tadi siapa? T. Jadi 1, sedangkan jumlah sampelnya adalah 16. Berarti jumlah keseluruhan sampelnya 16, jadi 1/16. Jadi ini peluangnya. Peluang yang 0 strike. Atau 0 B-nya nggak ada. Oke. Nah, sekarang peluang yang 1 strike. Peluangnya 1 strike. Oke, tadi yang 1 strike ini dia N-nya sama dengan 4 anggotanya. Sehingga di sini F1 sama dengan PX besar sama dengan 1, berarti 4/16 sama dengan 1/4. Nah, kamu cari selanjutnya untuk F kecil 2, F kecil 3, F kecil 4. Kalau udah selesai, kamu buat tabel distribusi peluang variabel acak X-nya. Ya, untuk X-nya. Jadi cara menuliskannya nanti X besar sama dengan X, Fx sama dengan berapa ya. Untuk X sama dengan 0, maka peluangnya 1/16. Hasilnya dari sini tadi ya, 0, hasilnya 16. Untuk 1 sama dengan 1/4. Untuk 2 berapa? 3 berapa? 4 berapa? Seperti itu ya. Nah, kamu udah bisa bikin tabelnya sekarang. Tabel distribusi peluang acak X.
Setelah itu kita buat fungsinya. Seperti saya bilang tadi bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi, yaitu f(x). Nah, untuk fungsinya dimulai dengan kata 0 untuk yang lain. Kan tidak ada yang peluangnya 0 ya. Nah, peluangnya sama dengan 1/16 kalau x-nya antara berapa dan 1/16 itu untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Nah, 1/4 untuk x sama dengan 1 dan 3. 3/8 untuk x sama dengan 2. Nah, kamu bisa membuat grafik dari tabel distribusi peluang variabel acak X yang tadi ya. Jadi X-nya di sini absisnya itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang peluangnya untuk yang 0, maka peluangnya berapa? Yang 0 dia peluangnya 1/16. Untuk yang 1 peluangnya 1/4. Yang 3 peluangnya 1/4. Yang 4 tadi peluangnya 1/16 juga. Nah, yang 2 tadi peluangnya 3/8. Baik, sekarang masih di peluang variabel acak diskrit. Saya akan membuktikan dua pernyataan ya. Yang pertama bahwa ada sifat ya, ada dua sifat. Yang pertama bahwa peluangnya itu pasti di antara 0 sampai 1. Peluangnya itu pasti antara angka 0 sampai angka 1. Jadi kalau 0 boleh nggak? Boleh. 1 juga boleh ya. Untuk I-nya itu 1, 2, 3, 4 sampai N. Jadi I-nya bilangan bulat mulai dari 1 sampai N. Nah, yang kedua bahwa jumlah semua peluangnya nanti dari peluang pertama sampai N itu sama dengan 1. Jadi ini adalah dua sifat dari variabel acak diskrit ya. Peluang variabel acak diskrit. Dia disebut peluang variabel acak diskrit kalau memenuhi dua sifat ini. Nah, yang pertama kita cari F0 dulu ya. F0 dan F14 F0 dan F4 sama dengan 1/16 ya. Sedangkan F1 dan F3 itu sama dengan 1/4, F2 sama dengan 3/8. Ini berdasar tabel tadi ya. Sehingga semua peluangnya ini baik dari F0, F1, F2, F3 dan F4 semuanya antara angka 0 dan angka 1. Ya. Dia berada di antara angka 0 dan angka 1 semuanya. Jadi, sifat pertama ini terpenuhi ya. Sedangkan yang kedua, jika saya jumlahkan peluang-peluangnya ini, yaitu yang pertama 1/16 ditambah 1/4 ditambah 3/8 ditambah 1/4 ditambah 1/16, jumlahnya menjadi 16/16 alias sama dengan 1. Sehingga sifat yang kedua ini juga terpenuhi. Nah, kalau kedua sifat ini terpenuhi, maka ini disebut disebut dengan peluang variabel acak diskrit. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Apalagi nih? Nah, bedanya sama yang tadi apa ya? Bedanya yang sama yang tadi adalah ada kata kumulatifnya di sini ya. Nah, di sini ada kata kumulatif. Yang namanya kumulatif itu artinya sebenarnya adalah penjumlahan dengan yang sebelumnya. Jadi, yang hari ini yang ini misalkan hari ini saya misalkan nih hari ini saya jual 2 biji, jual barang laku 2 biji. Besok saya jual barang laku 3 biji. Nah, berarti kumulatif penjualan saya besok itu adalah 2 tambah 3 ya. Sedangkan hari ketiga saya jual 10 biji, berarti kumulatif dari penjualan saya adalah 2 tambah 3 tambah 10 sehingga 15 biji. Nah, itu maksudnya kumulatif seperti itu ya. Jadi dijumlah-jumlah terus dengan yang sebelumnya. Nah, peluang variabel acak X yang kurang atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan F besar X sama dengan P
besar kurung buka X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau ada kata kumulatif, jangan lupa F-nya F besar. Kalau F-nya F kecil berarti dia peluangnya. Ya, peluangnya. Tapi kalau F besar berarti dia fungsi kumulatifnya. Ya. Nah, kalau F kecil berarti kalau F kecil berarti di sini sama dengan P, X besarnya sama dengan X kecil ya. Jadi sama dengan. Tapi kalau F besar berarti P X besar kurang dari sama dengan X. Jadi beda ya dengan yang tadi. Ini ada tanda kurang dari atau nanti lebih dari atau kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan. Nah, kalau F besar, kalau F kecil tandanya pasti selalu sama dengan. Dan di sini ada rumusnya, F besar C sama dengan P kurung buka X besar kurang dari sama dengan C kurung tutup sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai C dari fungsi Fx sama dengan, artinya kamu jumlahkan. Nah, ini yang disebut kumulatif di sini ya, dia menjumlahkan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya sampai Fc. Nah, contoh aja langsung di sini berdasarkan percobaan yang awal tadi. Kita punya F besar 0. F besar 0 itu berarti sama dengan P besar kurung buka X besar kurang dari sama dengan 0. Berarti mulainya dari F0. F0 tadi peluangnya berapa? 1/16. Nah, sekarang kalau F1, F besar 1 itu sama dengan P besar kurung buka X besar kurang dari sama dengan 1 sama dengan penjumlahan dari mulai dari F0 sampai F1. Berarti F0 1/16, F1 sama dengan 1/4 dijumlahkan menjadi 5/16. Kalau F besar 2 bagaimana? Berarti penjumlahan dari F0, F1 sampai F2. Ya, berarti 1/16 tambah 1/4 tambah 3/8 sama dengan 11/16. Kalau F3 berarti penjumlahan dari F0, F1, F2 sampai F3. Dan kalau F4 berarti penjumlahan dari F0, F1, F2, F3 tambah F4. Seperti itu dan seterusnya. Nah, dari tabel tadi, dari itu tadi kita bisa bikin tabel fungsi distribusi kumulatifnya ya. Ya, ini tabelnya. Jadi kalau X-nya 0, F besar 0 ya, F besar 0 itu peluangnya 1/16. Kalau F besar 1 dia peluangnya 5/16. Kalau F besar 2 peluangnya 11/16. F besar 3 peluangnya 15/16 dan F besar 4 peluangnya 1. Nah, ini juga bisa kita buat fungsinya. Kalau fungsinya berarti sendiri-sendiri ya, semuanya nggak ada yang sama. 0 untuk X kurang dari 0, 1/16 untuk X-nya 0 sampai berapa? Sampai sama dengan 0 sampai 1. Tapi satunya nggak ikut ya. Nah, 1 itu mulainya peluangnya 5/16. Sama dengan 1 sampai kurang dari 2. 11/16 untuk sama dengan X-nya sama dengan 2 sampai kurang dari 3. Dan seterusnya. Kita juga bisa bikin grafiknya. Setelah jadi tabel bisa dibikin grafik seperti ini. Untuk X-nya 0, maka peluangnya 1/16. Untuk X-nya 1, ya, F besar 1, maka peluangnya 5/16. Untuk 2, 11/16. Dan seterusnya. Ini tabelnya, grafiknya. Nah, dari suatu fungsi distribusi kumulatif F besar X kita dapat memperoleh F kecil X itu sama dengan F besar I
F besar XI dikurangi F besar XI min 1. Ya. Atau P dari A kurang dari P dari X lebih dari A kurang dari sama dengan B sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Ini nanti rumus ini bisa kita terapkan di soal ya. Kamu akan lebih paham kalau udah lihat soalnya nanti rumus ini ya. Nah, sekarang contoh soalnya. Dua kotak masing-masing berisi 3 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Bola merah bernomor 1 sampai 3 dan bola putih bernomor 5 sampai 7. Dari setiap kotak diambil satu bola secara bersamaan. Ya, ngambilnya satu kali tapi bersamaan. Tentukan tabel dan grafik distribusi peluang jumlah kedua nomor bola terambil. Yang B, tentukan fungsi distribusi kumulatif jumlah kedua nomor bola yang terambil. Nah, ingat yang pertama itu dia tidak ada kata kumulatif dan yang soal B itu ada kumulatif. Jadi, kalau yang B ini pasti dia mencari F besar ya. Dan yang A ini mencari F kecil. Nanti kamu disuruh membuat tabelnya lalu dibikin grafik ya. Nah, sekarang kita bahas yang A. Banyak anggota ruang sampel percobaan. Jadi kita pasti menentukan ruang sampel percobaannya dahulu. Nah, kita gambar ini ada kotak 1. Kotak 1 itu isinya angka 1, 2, 3 dan kotak 2 itu isinya 5, 6, 7. Nah, di sini kita ambil 2 bola bersamaan dari kotak 1 dan kotak kedua. Nah, kalau kita ambil ada dari kotak 1 pasti menunjukkan suatu angka. Dari kotak 2 juga menunjukkan suatu angka. Misalkan dari kotak 1 terambil angka 1 dan dari kotak 2 terambil angka 5. Berarti jumlah angkanya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Gitu ya. Maka di sini kita tulis angka 6. Nah, kalau dari kotak 1 kita ambil angka 2, lalu dari kotak 2 itu terambilnya nggak sengaja angka 5, berarti dia kalau dijumlah angkanya menjadi angka 7. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau di kotak 2 terambil angka 6, lalu di kotak 1 terambil angka 1, maka jumlah dari angkanya sama dengan 7 dan seterusnya seperti itu, sehingga membentuk tabel seperti berikut ini. Ya, jadi tabelnya tabel ruang sampelnya seperti ini ya. Jadi ada di sini ada anggotanya nanti untuk yang 6 anggotanya ada 1 ya. Kemungkinan jumlah kedua nomor bola yang terambil itu angka 6, dia ada 1 anggota. Sedangkan kemungkinan jumlah kedua nomor bola terambil itu 7, anggotanya 2. Kemungkinan jumlah kedua nomor bola yang terambil 8, anggotanya ada 3. Sedangkan 9 nanti anggotanya 2 dan 10 anggotanya sama dengan 1. Nah, ini kita udah dapat nih yang F kecilnya. Oke. Jadi, nah, X besarnya itu adalah jumlah pasangan nomor bola dari kotak 1 dan kotak 2. Sedangkan X kecil adalah kemungkinannya angka-angkanya tadi ada variabelnya nilainya 6, 7, 8, 9, 10 ya. Anggotanya yang 6 tadi 1, 7, 2, 8, 3, 9, 2, 10, 1. Nah, baru kita cari peluangnya ya. Peluangnya total ruang sampel tadi ada berapa, ini berarti kita jumlah aja ini. Total ruang sampel berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti ada 9. Nah, berarti NS-nya sama dengan 9. Ya. Berarti peluang untuk X sama dengan 6 adalah 1/9. Peluang X sama dengan 7 berarti 2/9 karena anggotanya ada 2 di sini, 2/9 ya. Peluang 8 berarti 3/9 atau 1/3.
peluang 9 adalah tadi ada 2 di sini, 2/9, berarti di sini 2/9. Peluang 10 1/9, jadi 1/9. Nah, kalau udah dibuat peluangnya udah dicari, peluang diskretnya udah dicari, kita buat tabelnya seperti ini. Ya, untuk X kecilnya 6, 7, 8, 9, 10. Untuk 6 1/9, 7 2/9, 8 1/3, 9 2/9, dan 10 1/9. Kalau udah selesai dibikin tabelnya, dibikinlah grafiknya seperti ini. Nah, X untuk sumbu absisnya itu yang X kecilnya ya, 1, 6 sampai 10. Sedangkan di sini adalah peluang-peluangnya. Mudah bukan? Nah, sekarang kita kerjakan soal B. Soal B pertanyaannya adalah kumulatif jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Jadi soalnya itu ini. Kumulatif jumlah kedua nomor kartu terambil. Atau kita cek dulu soalnya. Tentukan fungsi distribusinya dari kumulatif jumlah kedua nomor terambil. Jadi suruh nyari fungsinya. Nah, fungsinya nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, sebelum mencari fungsinya, tentu saja kita harus mencari peluang kumulatifnya dulu. Nah, untuk mencari peluang kumulatif, jangan lupa rumusnya F besar X sama dengan P, X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, rumusnya tadi itu kan. Berarti kita cari dulu untuk F besar 6 sama dengan P. X besar kurang dari sama dengan 6, berarti kita mulainya dari F6 ya, F kecil 6. F kecil 6 tadi 1/9. Untuk F7 berarti mulainya dari F6 tambah F7. Berarti 1/9 tambah 2/9 sama dengan 1/3. F8 mulainya dari F6 tambah F7 tambah F8. Berarti 1/3 tambah 1/3 sama dengan 2/3. F9 berarti mulainya dari F6, F7, F8, F9 dijumlah semua jadi 8/9 dan F10 sama dengan 1. Nah, kalau udah dapet barulah kamu buat fungsinya. 0 untuk X kurang dari 6 ya. Untuk X sama dengan 6 sama dengan 1/9 ini ya. Untuk X sama dengan 6 kan 1/9 sampai X-nya kurang dari 7. Untuk X sama dengan 7 berarti 1/3 ya, sampai X-nya kurang dari 8 dan seterusnya ke sini ya. Nah, mudah kan untuk mempelajari variabel acak diskrit dan fungsi distribusi kumulatif acak diskrit. Nah, untuk selanjutnya saya minta kamu berlatih soal, dan di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang peluang binomial atau distribusi